Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertemuan kedua, yakni apa? Seperti yang Ibu Guru lanjut kemarin, yakni pembahasannya mengenai norma dan derajat. Oke, sebagai suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, khususnya kelas 7 anak-anakku yang cantik, ganteng, energik, semangat. Ya, makanya kita harus melakukan yang namanya doa, ya. Kita berdoa dulu. Mungkin anak-anakku Arif Rihalik ya. Ketua kelas sekarang? Arif Rihalik? Ya. Arif Rihalik, ketua kelas, silakan pimpin doa, Nak. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Doa selesai. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, karena sekarang kita sudah bisa bertatap muka, pembelajaran sudah diizinkan bertatap muka, tapi jangan lupa tetap kalian tetapkan yang namanya protokol kesehatan ya. Iya, karena kita ini sudah berstatus endemi, bukan lagi pandemi. Artinya kesehatan walaupun kita dibebaskan, tetapi kita tetap wajib menjalankan protokol kesehatan. Ya, tetap mencuci tangan dengan sabun, memakai masker kalau pergi ke tempat keramaian, dan juga selalu minum vitamin agar kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Baik. Selanjutnya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu mengingat yang namanya perjuangan para pahlawan. Salah satu bentuk rasa syukur kita karena kita masih merdeka, karena kita masih menjadi warga negara Indonesia yang baik, maka untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Mungkin anakku Ramadhani bisa pimpin lagu ya, Nak? Ya. Silakan Ramadhani. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan semuanya biar semangat. Oke ya. Setelah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, maka ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan pengertian dan macam-macam norma, kemudian menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ketiga, menyusun hasil telaah pengertian macam-macam norma. Jadi inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada
pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku bisa lihat tujuannya kita, yang fokus kita adalah pengertian dan macam-macam norma, ya, sesuai dengan KD-nya, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasikan pengertian dan macam-macam norma, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh sama yang namanya norma. Ada yang tahu mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar tentang pengertian norma? Coba anak-anakku, ada yang tahu tidak? Yang pernah dengar sebelumnya mengenai pengertian norma? Coba mungkin Andika bisa. Norma itu apa, nak? Pernah kau dengar? Jangan lupa dibuka bukunya ya. Materinya itu ada di bab 2. Coba siapa yang bisa? Norma itu seperti aturan yang berlaku di suatu tempat. Iya, norma adalah aturan yang berlaku di suatu tempat atau di suatu masyarakat yang disepakati. Kalau tidak disepakati berarti itu bukan norma. Oke, selanjutnya jadi norma ini anak-anakku, norma ini adalah dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Ya, kalau begitu silakan untuk lebih melangkah maju ke materi. Silakan anak-anakku bentuk menjadi 2 kelompok karena kalian cuma 7 orang ya. Jadi kelompok 1 4 orang, kelompok 2 3 orang. Silakan gabungkan mejanya. Selanjutnya Ibu akan bagikan kalian LKPD. Sudah tahu LKPD apa? Lembar kerja peserta didik yang akan kalian jawab nanti. Ada petunjuknya ya, serta materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka ya Naya, LKPD-nya ya. Dibuka, baru dilihat. Ya, di situ ada tujuan, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. LKPD-nya di situ ada gambar ya, perhatikan gambarnya. Ini ada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Gambar 1 itu tentang gotong royong, ada orang sembahyang, terus ada orang yang salim sama gurunya. Lalu gambar kedua lihat, ada yang berboncengan, ada slogan atau ada poster baleho, sama ada ini gambar yang bolos ya. Jadi tugasnya kalian itu, tugasnya anak-anak ibu itu ada di petunjuk pengerjaan tugas kelompok yang ada di LKPD-nya.
gambarnya baik-baik. Masing-masing kelompok mengamati gambarnya ya. Masing-masing kelompok 1 mengamati gambar 1, 2, 3. Kelompok 2 mengamati gambar 4, 5, dan 6. Masing-masingnya. Coba diamati dulu baik-baik. Amati baik-baik. Ya. Sudah diamati? Setelah dilihat baik-baik gambarnya, coba buka materi yang ada di LKPD. Materi pembelajaran yang ada di LKPD. Coba lihat dulu nak. Ya, kalau sudah diamati kembali ke materinya. Oke ya. Ibu guru akan menjelaskan sedikit materi mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat untuk menjadi sebagian dari informasi yang akan kalian gunakan untuk mengisi LKPD. Oke? Paham? Atau ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Andika? Iya. Mau bertanya? Tidak? Ada yang tidak dimengerti yang lain? Paham ya? Oke. Jadi perhatikan. Norma yang berlaku di masyarakat. Jadi norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Jadi norma itu ada karena masyarakat itu ada. Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari yang namanya norma. Ya, setiap masyarakat dimanapun itu pasti ada norma yang mengaturnya. Kenapa harus ada norma? Apa yang terjadi jika masyarakat tidak punya norma? Ya, angkat tangan dong. Iya. Terjadi kekacauan. Kalau Arif, apa yang terjadi ya jika masyarakatnya kita tidak punya norma? Iya, banyak kerusakan di masyarakat. Apa jadinya kalau di jalan raya tidak ada lampu lalu lintas? Akan terjadi tabrakan. Begitupun dengan masyarakat. Kalau tidak ada yang mengatur, maka masyarakat itu akan suka-suka hatinya melakukan perbuatan yang menurut hatinya bagus. Makanya harus ada norma. Jadi sebagai alat pengukur bahwa masyarakat itu atau kita sebagai masyarakat, oh yang saya lakukan ini betul sesuai dengan norma masyarakat, atau oh yang saya lakukan ini salah. Ya? Oke. Selanjutnya ini ada, bukan di materinya, ada di materi di LKPD, seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup berkelompok dengan masyarakat. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia membutuhkan makhluk lain atau manusia yang lainnya untuk hidup. Dia tidak bisa kalau hidup sendiri, ya. Kemudian manusia pada dasarnya memiliki dua posisi, yaitu sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain, sedangkan sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Ya? Ada yang tidak dimengerti di sini? Anak-anak ibu? Ada yang tidak dimengerti? Ngerti ya? Oke, alhamdulillah. Lalu selanjutnya norma yang berlaku dalam masyarakat. Macam-macam norma. Ya, bisa dilihat anak-anak ibu. Mungkin anak ibu Rizka bisa bacakan macam-macam norma yang ada di tampilan PowerPoint.
kesusilaan, norma hukum. Iya. Jadi ada 4 norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama norma agama, norma kesimpanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Masing-masing norma ini kita akan bahas satu persatu. Ya, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama sama dengan norma dari Tuhan. Norma agama sama dengan norma dari Tuhan. Jadi kalau kita melanggar, siapa yang menghukum? Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada yang namanya pahala dan dosa. Kalau kita melaksanakan perintahnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapat yang namanya pahala. Kalau kita melanggar perintahnya, maka kita akan mendapatkan dosa. Dosa balasannya neraka. Pahala balasannya surga. Iya. Oke, jadi kalau begitu anak-anak ibu bisa tidak sebutkan contoh pelanggaran dari norma agama. Coba. Iya, silakan sayang. Saat ada orang yang melakukan dosa sembahyang, ada seorang yang melakukan musik dan keras-keras. Iya, saat ada orang yang sholat, ada yang minta musik keras-keras. Ya, ada lagi yang lain? Pelanggaran yang lain? Pelanggaran norma agama yang lain? Ada tidak yang tahu? Ya? Tidak? Oke, kalau gitu ibu guru jelaskan. Contohnya satu, sama dengan Ariwa tadi, bahwa kalau ada yang sembahyang, tiba-tiba dia putar musik keras-keras. Contoh kedua, kalau tidak berpuasa, kalau tidak berzakat, kalau tidak bersedekah, itu dapat dosa. Itu contoh pelanggaran norma agama. Kalau saling mengejek masing-masing agama, misalnya, dia agama Kristen, jangan kita berteman. Dia agama Islam, jangan kita berteman. Dia kulitnya hitam, jangan kita berteman. Dia kulitnya putih, terlalu putih juga kulitnya, kita takut, jangan kita berteman. Itu melanggar norma agama. Iya, saya rasa kalian semua paham ya? Atau ada lagi yang tidak mengerti? Iya, sembari dilihat materinya yang ada di KPD ya. Lalu norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Ya, bisa dilihat pengertiannya yang tampil di layar PowerPoint, yaitu aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani. Ya, aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kolbu dan suara hati nurani. Yang bagaimana itu contohnya norma kesusilaan? Tahu? Ada yang tahu? Ya, Arif, coba. Menggosip orang lain. Iya, gibah atau gosip itu melanggar norma kesusilaan. Ya, betul. Terus ada lagi yang tahu? Siapa lagi dari kelompok 1 coba? Coba Andika. Contohnya nak, misalnya contoh pelanggaran norma kesusilaan. Banyak. Mengucilkan orang. Iya, mengucilkan orang. Jangan kita berteman dengan dia deh. Jangan kita berteman dengan dia. Membeda-bedakan teman maksudnya ya. Kemudian jangan berbohong, fitnah, mencuri. Banyak contoh pelanggaran norma kesusilaan dan itu tidak boleh kita tiru, tidak boleh, karena itu akan menjadi dampak yang buruk bagi hati kita. Saya menyesal tadi, ya Allah, saya menyesal saya ceritakan temanku tadi, saya gosipkan dia ambil barangku, saya tuduh dia, padahal kasihan bukan dia. Itu kan dampaknya di hati kan, kita merasa sedih, merasa kayak nggak enak begitu ya. Oke, kalau ada yang tidak mengerti tanyakan ya. Lalu norma kesopanan, norma keberapa ini? Ketiga.
bahwa norma kesopanan di setiap daerah itu berbeda, ya. Di setiap daerah, di setiap negara, bahkan di setiap negara itu berbeda. Misalnya di orang Buton Indonesia ya, kalau dipegang kepalanya begini dengan cara yang keras atau memukul kepala atau melecehkan kepala, itu bisa dikategorikan atau bisa dikatakan bahwa dia menurunkan harga diri seseorang. Ya? Ya. Karena apa? Karena kita orang Indonesia memandang bahwa memegang kepala adalah tempatnya kita berpikir, tempatnya harga diri kita. Makanya kepala ini yang sentuh hanya kita, bukan orang lain. Paham sampai di situ? Sementara di daerah lain atau di negara lain, memukul kepala itu adalah hal yang biasa. Ya? Memukul kepala adalah hal yang biasa. Misalnya di negara Korea. Pernah nonton drakor tidak? Pernah kan? Ya. Kalau di drakor itu, kalau mereka marah-marah pasti mereka pukul kepalanya. Dan itu biasa aja, mereka tinggal hanya garuk-garuk seperti ini. Mereka tidak marah. Karena itu adalah hal yang wajar dan dianggap biasa. Tapi coba kalau orang Indonesia atau coba kalau orang Sulawesi, diinjak kakinya marah, dipegang kepalanya marah, malahan ada yang bawa parang. Iya, itu makanya kesopanan, tingkat kesopanan, norma kesopanan di setiap daerah itu anak-anakku berbeda-beda, tidak sama antara daerah yang satu dan daerah yang lain, termasuk dengan adat istiadat. Ya, adat istiadat di daerah lain dengan daerah yang satu dengan daerah lain itu berbeda, tidak sama. Kenapa berbeda? Kenapa sih norma kesopanan di daerah itu, di setiap daerah itu berbeda-beda? Kenapa? Karena masyarakatnya juga beda. Iya. Coba kalau masyarakatnya sama, pasti satu yang disepakati. Tapi karena mereka banyak dan berbeda, makanya setiap daerah itu norma kesopanannya berbeda-beda. Oke ya. Selanjutnya kita sampai di norma hukum. Iya, norma hukum, norma keempat dan norma terakhir. Di antara keempat norma ini tadi anak-anakku, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukumlah yang paling memaksa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus tetap patuh. Kita harus tetap mengikut. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikut, maka yang akan ada pada diri kita sanksinya adalah pidana. Kalau sudah pidana berarti polisi. Kalau sudah polisi berarti penjara. Makanya jangan coba-coba ya anak-anak ibu semuanya, jangan coba-coba melanggar norma hukum. Oke? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oh ya, kalau contoh pelanggaran norma hukum, ada yang tahu? Contoh pelanggaran norma hukum banyaknya. Iya, mencuri dapat pidana, betul. Ya, Arif. Melanggar lalu lintas. Iya, melanggar lalu lintas. Umur kayak gini, umur anak SMP, bawa motor, melanggar hukum itu. Karena apa? Karena kalian pasti belum punya yang namanya SIM atau surat izin mengemudi. Kapan kita punya SIM? Iya, betul. Saat kita berusia 17 tahun dan saat kita punya KTP. Sudah ada KTP-nya Kak? Belum, karena kalian belum 17 tahun. Nanti sudah SMA baru kalian bisa urus KTP. Oke ya. Selanjutnya. Oke, tingkatan norma. Jadi norma itu ada 5 tingkat. Ya? Ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan, ada adat istiadat dan ada custom. Kita akan bahas satu persatu. Cara. Ya. Jadi tingkatan norma itu yang pertama adalah cara. Di mana cara itu adalah di mana norma dalam bentuk cara itu adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Contoh norma dalam bentuk cara adalah cara berpakaian, ya.
Ya, catat itu. Makan sambil berdiri, lalu dandan berlebihan. Wah, dandan berlebihan ternyata melanggar norma ya. Itu dari segi caranya. Lalu membuang sampah. Membuang sampah ini maksudnya membuang sampah tidak pada tempatnya, ya. Membuang sampah sembarangan. Jadi sanksinya itu yaitu mendapat dari masyarakat berupa celaan atau teguran. Ya. Ya, jadi kalau kita melanggar norma dalam bentuk cara ini, misalnya cara berpakaian, makan sambil berdiri, dandan berlebihan, membuang sampah tidak pada tempatnya, itu kita akan dikucilkan. Seperti katanya siapa tadi yang bilang kucilkan? Dikucilkan, Andika. Seperti katanya Andika tadi bahwa nanti kita dikucilkan. Ya, betul. Itu adalah sanksi dari kita melanggar norma. Pasti kita akan dikucilkan. Wah siapa? Wah Ramadhani buang sampah tidak pada tempatnya. Berarti dia akan potong. Ya, misalnya ya. Iya. Lalu makan sambil berdiri. Ariwa, kenapa kau makan sambil berdiri? Berarti kamu Ariwa, kau sembarang, kalau orangnya sembarang Ariwa. Maka kau makan sambil berdiri. Ada kursi, ada meja untuk duduk. Itu misalnya ya. Lalu norma dalam bentuk kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaan, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Iya. Contoh-contoh norma dalam bentuk kebiasaan, misalnya cium tangan dengan orang tua, saling menyapa dan tersenyum, mengunjungi kerabat saat Idul Fitri. Dan sanksinya memiliki sanksi tidak terlalu mengikat. Jika dilanggar maka hanya akan mendapatkan teguran. Ya, ini tadi kebiasaan. Jadi saya mau tanya anak-anaknya ibu semuanya yang ada di sini, kalau datang ke sekolah ini, cium tangan orang tuanya tidak? Cium. Kenapa kita disuruh setiap pergi itu kita harus cium tangan? Ada yang tahu? Ya, apa Arif? Supaya tidak kangen. Harus kangen Arif. Harus kangen ya. Itu maksudnya disuruh cium tangan itu supaya berkahnya orang tua itu kita dapat di hari itu. Kita selamat datang di sekolah, kita selamat jalan dengan teman, kita selamat dalam berteman. Pokoknya keberkahan doa dari orang tuanya kita dapat ya. Itu ceritanya. Kalau tadi yang sebelumnya cara udah dicatat belum? Udah ya. Lalu kebiasaan sudah? Ya, kebiasaannya misalnya cium tangan. Masuk di ketiga. Ini materinya ada di LKPD ya anak-anakku, nanti ibu lihat kalian lihat ya. Lalu tata kelakuan atau mores. Oke. Tingkatan norma yang ketiga adalah tata kelakuan, yakni kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Misalnya norma dalam bentuk tata kelakuan itu memakai seragam. Berarti aturan yang ada di sekolah ini masuk sebagai norma tata kelakuan. Ya? Karena kalian kan datang ke sekolah pasti memakai seragam. Selanjutnya, mematuhi peraturan lalu lintas. Norma apa ini? Norma hukum ya? Iya. Lalu mematuhi peraturan di sekolah. Oke? Jika kita melanggar, maka sanksinya adalah yang ada pada tata tertib. Masuk di yang keempat, yaitu adat istiadat atau custom. Adat istiadat atau custom adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat.
Contoh norma dalam bentuk adat istiadat misalnya upacara perkawinan, potong gigi, simbol kedewasaan di Bali, potong jari untuk masyarakat Papua yang kehilangan anggota keluarga, itu adat ya, adat kebiasaan. Jadi kalau orang Papua itu kalau ada orang keluarga yang meninggal dipotong jarinya satu. Ya, satu jari. Ya itu kan adat yang berlaku di daerahnya kan. Kalau kita kan tidak. Ya. Ya. Lalu sanksinya adalah mendapatkan sanksi dari masyarakat tersebut. Iya, oke. Oke ya, ini ya. Lalu selanjutnya anak-anak ibu coba lihat kembali LKPD-nya. Ya, lihat LKPD-nya. Ya, di situ ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan, coba semua dibuka langkah-langkah kegiatannya. Semua. Langkah-langkah kegiatannya dibuka ya. Langkah-langkah kegiatannya dibuka semua, dibaca petunjuknya di situ. Ya, jadi petunjuk pengerjaan tugas kelompok. Jadi di situ kalian akan tuliskan, kemudian ibu guru akan bagikan yang namanya papan display untuk kalian kerjakan. Sinkronkan gambar ini ya. Lalu kalian analisis masing-masing gambar ya. Misalnya, coba lihat. Misalnya di gambar 1, petunjuknya tadi ada pada LKPD-nya, kalian analisis gambar 1. Ini tentang apa, ini menunjuk pada norma apa, ciri-ciri dan kegiatannya itu menunjuk pada norma apa. Begitupun dengan gambar 2, gambar 3. Kalian lihat, amati dengan seksama gambarnya, lalu kalian tuangkan analisis kalian pada jawaban di akhir LKPD-nya. Ya? Di situ ya. Ya, ibu guru akan bagikan papan displaynya. Ibu guru akan bagikan papan display untuk jawaban dari LKPD-nya. Jangan lupa LKPD-nya nanti diisi ya, namanya, nama kelompok dan nama anggota kelompok ya. Iya, isi semua di situ. Baru setelah itu, setelah selesai, tulis di depannya begini namanya ya, misalnya Ariel, ini Ariel di sini toh. Ini untuk papan displaynya. Jadi tugasnya kalian itu kalian menganalisis masing-masing gambar secara berkelompok ya. Oh ya, biar papan displaynya satu aja kan kelompok toh. Iya. Ya. Oke. Ya, ditulis namanya, nama kelompoknya masing-masing di LKPD-nya. Ini, tulis di sini semuanya namanya dan kelompok berapa. Ya, ini papan displaynya. Ketua kelompok yang nama pertama ya, biar saya tahu. Oke ya.
tugasnya untuk menjawab pertanyaan yang pilihan ganda ya. Kalian tulis di situ jawabannya nanti untuk pilihan ganda. Oke. Ini nanti dibagi untuk jawabannya pilihan ganda ya. Oke. Ya. Ya, jadi gambarnya itu dicocokkan satu orang sebagai not tulis untuk ya ketua kelompok dan not tulis ya. Ya, tulis semuanya. Baru ini untuk tadi jawabannya apa? Pilihan gandanya kan di belakang itu ada pilihan ganda untuk pilihan terakhir ya. Ya, itu gambar jawabannya di sini aja. Supaya nanti LKPD-nya kalian ambil. Kalian yang ini yang kalian amati kelompok 1 berarti gambar 1, gambar 2, gambar 3. Enggak, iya, terserah. Nanti yang presentasi siapa? Siapa yang presentasi? Kalau ketuanya toh? Yang presentasi, bacakan hasil tugasnya. Iya. Ini ketua makanya ketua berarti yang tampil. Ya. Jadi sudah amati gambarnya. Ini kalian tugasnya kalian. Jangan lupa di depan LKPD-nya tulis namanya. Iya. Supaya ditahu nanti pekerjaan kan? Oke, dikerjakan dengan baik. Iya. Dan diskusikan dengan teman kalian. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan diskusikan dengan teman kalian. Kalau rasa-rasanya sulit, silakan tanyakan pada ibu guru ya. Oke. Pengerjaannya selama 20 menit, 25 menit atau 30 menit. Kan gampang itu kan, materinya ada di buku, ada di LKPD, ada di PowerPoint. Iya, jelaskan. Ini petunjuknya tadi. Petunjuknya bukan ini. Petunjuknya ya ini. Petunjuknya ini. Jadi yang kalian analisis itu papan display ini adalah bentuk analisis, misalnya perilaku penerapan norma yang sesuai dengan gambar itu apa, norma apa yang diceritakan di gambar ini, gitu. Dan ciri-ciri norma, misalnya ini norma kesopanan atau norma kesusilaan. Ciri-ciri norma kesusilaan itu apa? Oh iya. Hah? Oh iya. Oke, iya. Lalu ada tidak bentuk pelanggaran pada gambar itu? Kalau misalnya tidak ada, jangan ditulis, ya. Lalu deskripsikan gambar tersebut dalam laporan pengamatan kelompok ya. Laporan ini tadi kalian tulis di papan display ini. Oke ya? Ya. Ada yang tidak dimengerti kelompok 2? Tuh, mana? Iya. Ini kan ini perilaku penerapan norma yang sesuai dengan gambar. Norma apa ini? Berarti ini bukan perilaku penerapan norma, tapi perilaku pelanggaran norma. Norma itu lalu ini balai tentang apa? Ini menjelaskan tentang apa ini balai? Iya, analisis berdasarkan petunjuknya ini. Ini petunjuk pengerjaan. Untuk tugas kelompok, Ibu kasih waktu 30
jawab LKPD yang terakhir 5 nomor itu dan tulis di lembar jawaban yang Ibu Guru sediakan. Iya, yang 1 orang. Kelompok 1 orang aja. 1 lembar itu aja, toh. Kalau masing-masing untuk pilihan ganda silakan tulis masing-masing. Tulis nama kelas, ya. Ya, silakan diskusikan anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk memperhatikan dan menganalisis tiap-tiap gambarnya. Ya, jadi tugasnya kalau bisa Ariwa kasih not tulisnya ke ini, biar nanti kamu yang arahkan teman-teman. Oke? Karena nanti kamu juga yang akan presentasi kan? Ya? Tulis, baru presentasikan di depan nanti. Selama 30 menit ya. Lagi 25 menit. Ada 3 gambar, berarti 3 analisis. Iya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan tanyakan pada Ibu ya. Kalau ada yang tidak salah satu orang pahami, Ibu tanyakan. Jangan lupa informasi mengenai tulis nih. Kenapa? Apa yang dimengerti? Hah? Iya. Analisis. Misalnya gambar 1 norma apa ini? Ciri-cirinya apa? Gambar 1 ya. Oke, lanjut. Tulis. Diskusikan sama ada yang tidak mengerti. Perilaku yang ditunjukkan pada gambar itu adalah pelanggaran norma ini, bukan penerapan, ya. Kalau penerapan berarti dia jalankan itu norma. So, ya habis itu diskusikan. Silakan diselidiki semuanya, bisa mencari lewat buku, lewat materi yang Ibu Guru bagikan, dan lewat media poin-poin yang Ibu tampilkan. Ya, perilaku penerapan atau pelanggaran. Berarti jangan penerapan kalian. Pelanggaran. Tapi kan di gambar ini juga, mana tadi gambarnya? Nah, ya, kalian berarti pelanggaran, ini penerapan. Ya, kelompok penerapan, kelompok pelanggaran. Oke. Silakan diskusikan, dicari-cari informasinya di buku. Ya. Kalau ada yang tidak ya,
Perilaku penerapan norma yang sesuai dengan gambar, ciri norma pada gambar, bentuk pelanggaran norma tersebut, dan deskripsikan gambar tersebut dalam laporan pemahaman. Berarti kalian ini kelompok 2 ada di titik 3 bentuk pelanggaran norma. Ya? Iya. Kalau ini perilaku penerapan norma yang sesuai dengan gambar, enggak ada. Itu pelanggaran. Ya? Berarti ini ciri norma. Ya, kalau ada, iya, tulis saja analisisnya. Tulis saja analisisnya. Iya, tulis saja. Baru presentasikan di depan. Iya. Bisa. Tulis. Jangan lupa diskusikan dengan temannya ya. Semua kelompok punya masing-masing. Semua orang dalam satu kelompok ini punya masing-masing tanggung jawab. Arif sama Tamsa mencari informasinya, Rizka menulis, Arifwa juga sebagai ketua kelompok. Gambar 4, 1, 2, 3. Gambar 4. Oke. Kalau nggak masuk jangan tulis. Ya, yang menurut kalian ada saja pada poin-poin ini. Kalau ada tulis, kalau tidak ada tidak usah. Ya. Ya, deskripsikan itu berarti tuliskan. Itu kan kalian sudah tuliskan dalam bentuk laporannya. Ya. Lanjut, masing-masing gambar ya dianalisis. Masing-masing gambar dianalisis. Ya, jadi disesuaikan ya. Gambar ini norma ini, gambar ini penerapan norma ini, atau gambar ini pelanggaran norma ini. Gitu ya, intinya kata kuncinya di situ ya. Ya, waktunya lagi 5 menit. Waktunya masih 5 menit. Jangan buru-buru, nanti kita perpanjang.
Ya, sudah nomor berapa? Nomor 2 nih. Ya. Kalau ini sudah nomor berapa? Masih nomor 1. Cepat-cepat supaya kalian presentasikan. Analisis itu seperti tadi Ibu Guru jelaskan ini apa, pulpen. Pulpen ini untuk apa? Dibikinnya dari apa? Ya? Dibuat dari apa? Untuk apa? Kegunaannya. Jadi sebentar untuk presentasinya kalian siapkan pertanyaan untuk kelompok kedua, misalnya dari kelompok 1 siapkan pertanyaan untuk kelompok kedua, lalu kelompok 2 juga siapkan pertanyaan untuk kelompok 1 jika nanti sudah presentasi. Ya? Dari Bu Guru kasih itu. Ya? Jadi kalau misalkan kelompok 2 ada bertanya ke kelompok 1 wajib dijawab. Iya. Kan diskusi Guru jadi presentasi di sini. di depan ketua kelasnya yang bacakan laporannya. Oke, saya maju dulu. Iya. Sendirinya. Iya. Oh. Iya. Lalu kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh presenter. Ya? Iya. Yang maju kita kelompok. Iya. Kelompok saja yang maju. Atau mau maju semua juga nggak apa-apa. Mau saja
Ini film. Guru, ini mana guru? Ini lagi tulis. Apanya? 185. Ya, ini dijawab nanti di kertasnya saya bagikan. Ini tugas mandiri. Ya, untuk masing-masing orang itu. Ini kan kelompok, ya? Guru, jawabannya kan tidak boleh sama. Ya? Jawabannya kan tidak boleh sama. Itu nanti dikerjakan secara mandiri, ya? Bukan kerja kelompok, oke? Ini sudah tidak suka dengan persentase? Susahnya di mana? Hah? Ini sudah anak-anaknya. Ya. Saya kira dulu. Nomor 2. Cepat. Nanti setelah presentase kalian jawab tugas mandirinya. Kembali ke tempatnya masing-masing dan tugas mandirinya dijawab. Oke? Aula, gedung. Aula itu tempat ruangan yang luas, tempat orang rapat, tempat orang presentase. Gedung untuk acara-acara ramai. Sudah kelompok 2, kelompok 1 sudah tidak? Kelompok 2. Sudah kelompok 2 cepat. Supaya presentase ya. Ini sudah ya, berarti siap-siap presentasi kalau bisa. Sifat. Cepat. Sudah digambar berapa kelompok 2? 2. Aduh. Guru. Ya. Otonomi itu apa? Otonomi itu kekuasaan daerah. Otonomi. Ya. Apa? Universal itu secara mendunia. Ya.
situasional itu maksudnya yang sebentar terjadi di negara ini, yang lagi tren topik. Heteronomi itu hetero ini berbeda, macam-macam. Jadi otonomi yang macam-macam, kekuasaan yang macam-macam. Heteronom. Itu kekuasaan yang macam-macam. Jangan, jawabannya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Apalagi? Situasional. Artinya yang lagi tren sekarang. Oke, sudah? Kelompok 2? Kelompok berapa? Gambar berapa ini? Kalian yang baca. Ya. Cepat-cepat ya. Yang lain kalau sudah selesai persiapkan diskusinya untuk nanti persiapkan pekerjaannya untuk nanti dikerjakan dipresentasikan dulu. Aturan baru itu kita ditunggu. Aturan baru? Aturan di mana? Masyarakat. Nggak bisa lah, kan sudah ada norma yang mengatur. Bisa saja bikin aturan baru, tapi disepakati. Nanti kalau putusannya ini pakai Ini dari hanya jawaban. Oke ya, sekarang kita akan presentasi. Ya. Tulis lah, kan dikumpul. Zebra cross itu yang putih-putih di jalan raya untuk menyeberang. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Oke, sekarang saya persilakan untuk kelompok 2 sudah? Kalau sudah selesai, anggota kelompok 1 persiapkan untuk presentasinya ya. Kalau untuk kelompok 2 silakan selesaikan cepat pekerjaannya. Baru presentasi. Ya. Siapa paling cepat tulisannya? Cepat. Mulai tanah putih. Untuk soal mandirinya jangan perlu dijawab ya, nanti akan ada sesinya juga. Ya? Sudah jawab? Oh iya, murah. Gambar
Perilaku apa itu? Perilaku pelanggaran. Norma yang perilaku pelanggaran norma. Pelanggaran norma. Sesuai dengan gambar. Iya, panjang sekali jawabannya. Sudah? Sudah. Sudah semua. Kalau sudah dijawab tugas mandirinya kalau gitu ya, kalau sudah ada yang jawab. Ya. Ini anggota DPR yang bolos. Dilihat nih sama orang. Ya. Oke, sudah nih. Bisa nih kita presentasikan. Kalau begitu saatnya kita presentasi untuk kelompok 1. Silakan anggota kelompok 1 maju di depan dan presentasikan. Ya. Bawa dengan LKPD-nya. Ya, maju kan. Kelompok lain, kelompok 2, perhatikan ya presentasinya mereka dan siapkan pertanyaan untuk kalian tanyakan kepada yang presentasi. Di bawah aja nak, di bawah saja. Oke. Oke, silakan. Yang lain gimana tuh? Perhatikan dulu teman udah presentasi. Oke. Ya. Gambar 1 menjelaskan. Perkenalkan dulu dirimu. Perkenalkan. Iya. Perkenalkan nama saya Nur Ariwa. Perkenalkan nama saya Wade Rizka. Perkenalkan nama saya Wade Talsa. Perkenalkan nama saya Alif Halid. 1. Menjelaskan perilaku gotong royong. Bentuk yang diwujudkan dalam kegiatan tersebut adalah norma. Yang lainnya perhatikan ya. Siapkan pertanyaannya. Gambar 2 menunjukkan perilaku masyarakat yang melakukan ibadah salat. Bentuk yang diterapkan adalah norma agama. Gambar 3 menunjukkan perilaku kesopanan peserta didik kepada guru untuk menerapkan norma kesopanan. Sudah aja? Ya. Sudah dianalisis itu? Ya. Silakan kelompok lain jika ada yang ingin menanggapi atau ada yang mau bertanya. Lihat gambarnya mereka. Bertanya. Ya, itu ada teman yang bertanya. Mengapa mereka melakukan?
Dipersilakan dulu. Silakan. Kenapa mereka melakukan gotong royong? Karena untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Ya. Tuh. Tangan. Ya. Lalu temannya mungkin yang lain lagi mau bertanya. Masing-masing menjawab ya, jangan ketua kelas semua ya. Ya. Angkat tangan kalau mau bertanya. Ya. Bertanya saja. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan, ya? Silakan. Oke. Lihat gambarnya itu kelompok 1. Ini ada gambar. Ya, kalau ada yang teman-temannya pertanyakan, perhatikan ya baru jawab. Silakan. Mengapa di gambar nomor 3 itu adalah norma kesopanan? Ya. Karena bentuk peserta didik. Coba diulangi pertanyaannya, Andika. Mengapa pada gambar 3 itu adalah norma kesopanan? Karena peserta didik sopan terhadap guru. Ya. Tuh, tangan. Karena peserta didik melakukan jabat tangan itu karena dia menunjukkan perilaku sopan terhadap gurunya. Ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Anggota kelompok 1 perhatikan ya. Guru. Nah, guru masing-masing ke pertanyaan. Ya. Terserah. Saya gambar. Ya, silakan. Saya gambarkan. Ketua kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Andika. Perkenalkan, nama saya Nur Madani. Perkenalkan, nama saya Waderisna. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 2. Oke, silakan. Nomor 1. Perilaku pelanggaran norma yang sesuai dengan gambar adalah pelanggaran. Ciri-ciri norma pada gambar adalah norma hukum. Bentuk pelanggaran norma tersebut adalah papan ini. Kelompok lain perhatikan gambar yang disajikan oleh kelompok 2 ya. Perhatikan baru siapkan pertanyaannya. Ya, lanjut. Bapak ini membonceng anak-anaknya dan ia melakukan pelanggaran lalu lintas. Nomor 3. Deskripsikan gambar tersebut dalam laporan pengamatan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dalam setiap gambar yang analisis adalah bapak ini membahayakan dirinya dan anak-anaknya. Iya. Gambar 5. Nomor 1. Perilaku pelanggaran norma yang sesuai dengan gambar ini adalah pelanggaran. Ciri-ciri norma gambar adalah norma hukum. Bentuk pelanggaran norma tersebut adalah membuang sampah sembarangan. Deskripsikan gambar tersebut dalam laporan pengamatan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dalam setiap gambar yang dianalisis.
dia akan mendapat teguran dari pihak kepolisian. Iya. Gambar 6. Perilaku pelanggaran norma yang sesuai dengan gambar adalah pelanggaran. Ciri norma pelanggaran adalah norma hukum. Bentuk pelanggaran norma tersebut adalah akan terkena sanksi. Sudah? Sudah? Deskripsikan gambar tersebut dan laporan pengamatan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dalam setiap gambar yang dianalisis. Dia akan terkena sanksi dari pihak kepolisian. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada temannya di kelompok 2. Coba kelompok 2 geser-geser ke sini ya, biar anu sama teman-temannya. Geser-geser sini nah. Oke, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Mengapa gambar enak itu sanksinya kepolisian? Karena itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ketua DPR, anggota DPR. Ya. Kenapa dia membuang sampah? Silakan. Terus dijawab. Bagaimana pertanyaannya, Rizka? Kenapa Ya, Rizka. Kenapa dia membuang sampah sembarangan? Jawab. Adakah yang membuang sampah di situ? Karena dia malas membuang sampah pada tempatnya. Adakah yang itu bukan gambar yang buang sampah ya? Itu peringatan, baleho atau spanduk untuk peringatan kepada orang-orang yang mau membuang sampah sembarangan. Makanya dipasang pengumuman di situ, jangan buang sampah sembarangan. Begitu ya? Seharusnya kelompok 2 jawabnya seperti itu. Itu bukan orang yang membuang sampah, tapi itu adalah spanduk atau peringatan kepada orang yang sering membuang sampah sembarangan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin Arifan mau bertanya lagi? Ya? Coba diskusikan, masih panjang waktu. Oke? Tidak ada? Tidak ada? Ya, beri tepuk tangan sekali lagi kepada kelompok 2. Datang kembali ke tempatnya. Ya, jadi setelah kita presentasi, maka kita akan kembali
gambar dari masing-masing kelompok ya. Ya, gambar satu itu kalau lihat di LKPD-nya, gambar satu itu apa yang nampak pada gambar itu? Orang yang bekerja. Ya, orang yang bergotong royong membangun apa itu? Rumah. Membangun rumah. Jadi pewujudan norma apa itu? Norma kesopanan atau kesusilaan? Kesusilaan. Ya, masuk di norma kesopanan, masuk di norma kesusilaan, masuk di norma agama. Misalnya kalau di norma agama seperti yang diajarkan oleh agama Islam misalnya, bahwa kita harus membangun hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Ada istilahnya di dalam agamanya kita, agama Islam, hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan yang baik dengan Allah, Tuhan, selaku Tuhan, dan hubungan yang baik bersama manusia, selaku kita sebagai manusia. Jadi kalau hubungannya kita sama Allah sudah bagus, tetapi hubungannya kita dengan manusia temannya kita buruk, berarti itu agamanya kita nggak lengkap. Ya, agamanya kita nggak lengkap, pemahaman kita terhadap agama itu kurang, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk memperbaiki, menjaga silaturahmi antara sesama manusia dan juga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam suatu masyarakat itu disebut dengan istilah gotong royong, bahu membahu, saling membantu. Ini gambarnya ini adalah atapnya yang rusak. Jadi semua warga tertampak pada gambar itu, semua warga bahu membahu memasangkan atap pada rumah tersebut. Ya, perilaku itu tadi yang mencerminkan dari penerapan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan. Kalau norma kesopanan gimana? Norma kesopanan itu dilihat dari pengertiannya bahwa norma yang berlaku dalam masyarakat. Tentunya setiap masyarakat itu dimanapun masyarakat manapun selalu mengharuskan masyarakat yang lain, anggota masyarakat itu untuk saling bahu membahu dan tolong menolong. Betul? Betul kan? Ya. Kalau ada yang kesusahan, kalau ada yang dapat musibah, dapat bencana, kita sebagai tetangga yang baik, sebagai masyarakat yang baik wajib menolong. Lalu gambar kedua itu ada yang sembahyang atau sholat, ya, agama Islam. Itu adalah ciri-ciri dari penerapan norma agama. Karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu rukun Islam yang keberapa? Kedua atau ketiga? Pertama apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua, mengerjakan sholat. Tiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Empat, membayar zakat. Lima, mengaji bila mampu. Jadi ini salah satu penerapan dari norma agama, yaitu masuk pada agama Islam, masuk di rukun Islam yang kedua. Lalu yang ketiga, penerapan norma apakah ini? Kesopanan. Ciri-cirinya? Kesopanan. Ini tampak ada siswa yang berjabat tangan atau saling sama gurunya. Ini berarti menunjukkan perilaku sopannya siswa atau peserta didik kepada gurunya, ya? Iya. Lalu kelompok kelompok dua, gambar 4. Tampak pada gambar ini adalah bentuk penerapan atau pelanggaran? Pelanggaran. Ini
Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya dan tidak patut untuk ditiru, ya. Lalu yang kedua, gambar 5. Jangan buang sampah sembarangan. Ini adalah gambar peringatan kepada masyarakat karena sering membuang sampah sembarangan. Makanya dipasangkan ini. Kalau sering membuang sampah sembarangan itu pelanggaran norma apa? Kesusilaan atau kesopanan? Kesopanan, karena membuat lingkungan kotor. Sanksinya apa? Ditegur, dikucilkan sama masyarakat. Ya. Lalu yang ke-6, gambar ke-6, bolos aja, gurunya baru nih, kayak anggota DPR. Nah, ini maksudnya apa ini? Siswa yang bolos atau anggota DPR yang bolos? Siswa yang bolos. Siswa yang bolos atau anggota DPR? Anggota DPR. Perhatikan, bolos aja, gurunya baru ini. Jadi mereka kabur nih, toh? Lalu kayak anggota DPR, berarti bagaimana ini? Siswa ini atau guru? Siswa atau anggota DPR? Siswa. Kelompok 1 siswa, kelompok 2 tadi jawabnya apa ini bagiannya kelompok 2 ini? Anggota DPR. Anggota DPR ya. Jadi yang benar itu adalah peserta didik atau siswa. Lihat seragamnya, lihat seragamnya. Lihat seragamnya. Tanda kapra ya, dikira anggota DPR. Ya, ini lihat. Lihat seragamnya, seragam celana biru, baju putih. Berarti anak SMP ini, dia bolos, dia mau bolos. Kayak anggota DPR. Ini adalah, jangan terkecoh dengan katanya orang tua ini. Maksud kata dari kayak anggota DPR ini, artinya kayak anggota DPR saja kamu bolos enaknya biar ada guru. Ya, begitu maksudnya. Bukan berarti mereka ini betulan anggota DPR. Ini gunanya, inilah maksud ibu memberikan gambar agar kalian anak-anak ibu menganalisis, melihat secara dalam, mendeskripsikan itu gambar seperti apa. Nah, ternyata terkecoh. Berarti analisisnya kalian nggak terlalu, maksudnya kalian tidak menganalisis ini dengan baik, gambar yang ini. Kalian pikirnya anggota DPR, ya? Oke, berarti semuanya sudah menampilkan yang terbaik untuk hari ini. Dan ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian sudah menampilkan hasil pekerjaan kalian dengan sangat bagus. Untuk itu, silakan semua anggota kelompok dan anggota kelompok 1 dan 2 beri tepuk tangan. Kalian hebat ya. Oke, selanjutnya kalian buat kesimpulan di buku catatannya. Angkat catatannya. Ada yang tidak bawa catatan? Semua ya, bagus. Ya. Lalu rangkum yang lihat di LKPD-nya, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Iya, tujuannya kita ada 3, ya. Jadi pengertian norma dan macam-macam norma, menyusun hasil telaah. Itu berarti sudah kalian kerjakan melalui tugas kelompok tadi, ya. Berarti kalian simpulkan pengertian dan macam-macam norma. Silakan. Simpulkan dulu, lalu selanjutnya untuk LKPD tugas mandirinya dikerjakan. Simpulkan dengan cepat. Pengertian norma apa? Macam-macam norma ada berapa? Ya, simpulkan. Terus dijalankan, nanti kalian lupa. Silakan ya. Ya, ini norma. Dan ini
pengertian dan macam-macam norma saja. Lalu kemudian kalian kerjakan, kalian kembali ke posisinya masing-masing. Oke, jangan kemudian. Oke. Ada sekitar yang lain? Ya. Sudah? Sudah. Cuma pengertian dan macam-macam tadi. Sudah. Sudah nih? Tulis yang mana? 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 Saya tulis. Ya. Mana Samsa? Ariel sudah? Pengertian norma dan macam-macam. Kalau pengertiannya kan ada di KPD-nya, nanti kalian ambil ya. Bukan, maksudnya penjelasannya ya. Selanjutnya buka masih di LKPD, buka tugas mandirinya. Sudah? Ya. Kalian kerjakan hanya 5 nomor, waktunya 15 menit. Sudah berkaya. Sudah Bu. Ya? Kerjakan saja. Oke. Silakan kerjakan, dibaca soalnya dengan baik. Oh ya, jangan dulu, stop. Kembali dulu ke mejanya. Karena kalau mengerjakan seperti ini nanti kalian berkelompok ya. Kembali ke mejanya. Kembali ke mejanya. Lalu materinya itu untuk tugasnya bisa dilihat di bukunya sama di KPD-nya ya. Untuk menjawab. Oke? Kesini ketika jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Oke. Geser sedikit Rizka. Ya, baca baik-baik anunya, tugasnya itu, soalnya.
Oke ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pengertian dan macam norma, yaitu pengertian norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati secara bersama, dan macam-macam norma itu ada empat. Yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu bersumber dari Tuhan, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, norma kesopanan bersumber dari aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan norma hukum bersumber dari negara. Ya? Oke. Baik. Terima kasih anak-anak ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan serius, semangat, serta semuanya anak-anak ibu semua hebat-hebat dalam mempresentasikan laporannya tadi ya. Oke, setelah itu untuk kita menutup perjumpaan kita, kegiatan kita hari ini, mari kita yel-yel bersama. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Jadi kalau ibu bilang itu ya, pasti ingat kan? Ya. Siapa kita? SMP 3 Tomia. Siapa kita? SMP 3 Tomia. Ulang. Siapa kita? SMP 3 Tomia. SMP 3 Tomia. Semangat, sukses. Ya, mantap. Oke, jadi sebelum kita tutup, ada tidak yang tidak mengerti sejauh ini? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi yang kita pelajari itu adalah norma dan macam-macam norma. Oke, lalu selanjutnya coba buka untuk tugasnya anak-anak ibu di rumah. Coba buka aktivitas di halaman 34 di buku paketnya. Buku paketnya di halaman 34 juga ada 1, 2, 3. Kalian bikin daftar pertanyaan. Ya, ikuti petunjuknya. Setelah itu kalian amati dulu gambarnya. Lihat seperti yang kita lakukan tadi. Lalu susun daftar pertanyaan. Misalnya itu sudah ada contoh 1. Mengapa di jalan raya sering terjadi kecelakaan?
kita akan masuk di poin B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan di halaman 46. Itu materinya kita untuk minggu depan. Ya, sudah ya? Sudah? Ya. Sudah diingat? Ya. Jadi ada tugas, ada materi yang harus kalian pelajari untuk pertemuan minggu depan. Ya, minggu depan itu kita akan lakukan untuk pertemuan depan itu mengenai arti penting norma. Kita akan lakukan hal yang sama juga. Kita akan diskusi membentuk dua kelompok seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Karena itu anak-anakku, untuk menutup perjumpaan kita, pembelajaran kita hari ini, silakan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena kita sudah menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Ya, mungkin anakku Andika, silakan pimpin doa.